Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Seduhan Berita. Gimana rakyat Indonesia? Kalian sehat-sehat kan? Ya, alhamdulillah, insya Allah akan sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan berbicara menyeduh berita tentang perkembangan kasus Habib Rizik. Dan dilaporkan Habib Rizik ditersangkakan lagi dengan kasus lain. Dan juga nanti kita akan bahas tentang kondisi Habib Rizik. Oke, dilansir dari Detik News, HRS merasa dibungkam saat sengketa markas syariah dibawa ke polisi. BTPN 8 melaporkan Habib Rizik Syihab ke Bareskrim Polri atas kasus penggunaan lahan tanpa izin Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Habib Rizik siap menghadapinya. Terbaru, BTPN 8 melaporkan Habib Rizik ke Bareskrim pada 22 Januari 2021. Laporan polisi yang dibuat BTPN ini terregister dengan nomor LP-B-0041-1-2021 Bareskrim tertanggal 22 Januari 2021 dengan terlapor Muhammad Rizik Syihab selaku ulama dan Gabriele Luigi Antonielli selaku pastor. Habib Rizik dan Gabriele dipersangkakan dengan pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang tindak pidana kejahatan perkebunan, pasal 69 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang kejahatan penataan ruang, pasal KU 167 KUHP tentang memasuki pekarangan tanpa izin, pasal 385 KUHP tentang penyerobotan tanah, dan pasal 480 KUHP tentang penadahan. Banyak juga ya pasal-pasal yang ditersangkakan. Oke, melaporkan terkait penguasaan lahan yang dikuasai oleh pihak-pihak yang kami sudah berikan peringatan terlebih dahulu terhadap pihak-pihak tersebut, kata kuasa hukum BTPN 8 Iqbar Firdaus Nurrahman. Iqbar mengatakan pihaknya melaporkan sekitar 250 orang yang merupakan pihak yang menguasai lahan di lokasi pesantren, salah satunya Habib Rizik Syihab. Di kawasan Megamendung, semua yang mendirikan bangunan tanpa izin dan berada di atas lahan milik BTPN akan kami laporkan secara hukum. Wah, berarti banyak juga, 250 orang akan dilaporkan berarti. Dengan laporan ini pihaknya berharap 250 orang itu bersedia menyerahkan lahan pesantren itu. Sebelum membuat laporan polisi, Iqbar mengatakan BTPN 8 telah melakukan somasi kepada sejumlah pihak yang menempati lahan tersebut. Iqbar menyebut ada beberapa warga yang merespon baik somasi BTPN 8, namun ada pula yang tidak mengindahkan somasi. Kita lihat di lain pihak, pengacara sebut laporan BTPN untuk bungkam Rizik. Pihak pengacara menilai pelaporan BTPN 8 adalah upaya untuk membungkam Habib Rizik Syihab. Pihak Rizik menyatakan siap menghadapi proses hukum yang berjalan. Ini bagian dari pembungkaman Habib Rizik secara keseluruhan. Tidak hanya Habib Rizik sebagai pribadi, FPI sebagai organisasi, tapi juga pesantrennya yang menurut saya kalau pesantrennya kami sangat menyesalkan itu. Dalam kurung mengapa dilaporkan. Tapi kalau itu sebagai bagian proses hukum yang harus dihadapi dan dijalani semua, ya harus kita hadapi, kata Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Pawiro saat dihubungi Sabtu 23 Januari. Sugito menilai ada sebuah desain besar untuk membungkam Habib Rizik. Pelaporan terhadap Habib Rizik sehingga pelarangan Front Pembela Islam FPI dinilai sebagai upaya untuk membungkam Muhammad Rizik Syihab. Saya lihat ini adalah bagian dari proses grand design lah yang terkait dengan FPI dan Habib Rizik. Ya, itu pertama bahwa Habib Rizik itu selalu diakui bagian dari keadaan sekarang yang sangat oposan terhadap pemerintah. Kedua, dia sangat kritis lah terhadap kebijakan yang kalau itu memang dianggap bertentangan dengan hukum dan banyak kepentingan umat yang Islam yang misalnya dirugikan. Sugito merasa heran mengapa BTPN melaporkan
perihal sengketa lahan markas syariah itu ke polisi. Kenapa laporan itu di saat marak yang terkait dengan Habib Rizik, yang terkait FPI, yang terkait penembakan 6 laskar? Toh banyak pihak lain yang menguasai, entah menguasainya sesuai prosedur hukum yang benar atau tidak, kami tidak mengetahui. Ya, pihak lain ya itu banyak sekali ya, di Kalimantan, di Sulawesi banyak sekali lahan yang dikuasai oleh para pejabat yang notabene juga dekat dengan penguasa. Sugito juga menyesalkan laporan PT-PN ke polisi di saat proses dialog setelah somasi sedang berlangsung. Siap hadapi proses hukum. Meski begitu, Sugito mengatakan pihaknya siap menjalani proses hukum. Menurutnya pihak Rizik Syihab mengikuti setiap tahapan proses hukum termasuk dalam soal penggarapan lahan Mega Mendung tersebut. Kami selalu menjunjung tinggi dan mentaati proses hukum yang berlaku di Indonesia. Makanya dari proses itu kita tahap demi tahap membeli dari penggarap, terus kita warm marking. Tapi nanti kalau misalnya dalam proses hukumnya kita bisa membuktikan apa yang bisa kami dapatkan sesuai prosedur hukum, ya benar ya PT-PN harus siap menerima itu, tutur Sugito. Salah satu kuasa hukum Rizik Syihab lainnya, Ikhwan Tuan Kota, mengatakan pihaknya masih berkomunikasi dengan tim kuasa hukum lainnya untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Insya Allah besok rapat tim kuasa hukum untuk menentukan langkah apa untuk kepentingan klien kami, dan tentunya ada upaya hukum yang akan kita lakukan. Karena proses hukum yang sekarang dijalani itu tentu menghormati kaidah hukum. Ya, itu tadi kabar tentang penersangkaan Habib Rizik, dan sekarang kita akan bacakan kondisi Habib Rizik sekarang ya. Dilansir dari hidayatullah.com, kondisi kesehatan HRS mengkhawatirkan. Kuasa hukum beliau sesak nafas dan sakit di lambung. Oke, hidayatullah.com, kondisi kesehatan Habib Rizik Syihab dikabarkan mengkhawatirkan. Kuasa hukum HRS Aziz Yanuar mengungkapkan sejumlah gangguan kesehatan yang dialami HRS di tahanan. Terganggunya kondisi kesehatan HRS katanya juga telah terjadi sebelum HRS ditahan. Alhamdulillah a'la kulihal, HRS masih kadang sering sesak nafas, sakit di lambung juga masih, karena memang beliau masuk tahanan kondisinya belum tentu pulih benar, ujar Aziz kepada hidayatullah.com. Ya oke, itu tadi seduhan berita yang mengenai HRS, kondisi HRS sampai penersangkaan HRS untuk sekian kalinya. Saya minta komentar dari kalian mengenai kasus ini dan juga tulis alasannya. Oke, sekian dari kami untuk hari ini dan mari bersuara.